Itu tahun 2024 saya bulan Lu bantu rekam gue foto. banyak yang saya sudah dapat, termasuk anak saya pun saya masukkan ke di VIP ya. Belum VIP Pak? Belum Besok VIP. VIP. Dan waktu itu anak saya lagi mencari pekerjaan, nyari ke sana ke kemari agak susah. Ternyata dengan begitu aja tiba-tiba ada aja gitu ya jalannya. Kalau saya sih, saya memang dari sejak awal saya berniat ingin banyak menolong orang gitu. Ternyata memang itu jalannya Bang saya. Saya banyak orang dikonsultasikan tapi saya nggak cuman layanin aja itu. Terakhir itu ini ada cerita lucu, saya pulang kantor di jalan Bang. Saya di WA sama ponakan saya, ada teman kantornya kesurupan, itu aja sampai di saya di WA-in gitu. Padahal saya jarak jauh, saya di jalan, terus saya bilang ya udah ambil air aja, tapi airnya dipoto ke saya. Orangnya pun saya dikirim fotonya, udah minumin aja, tapi nanti efeknya lemes saya bilang gitu. Nggak tahu saya ingin bicara itu aja, padahal saya nggak peka Bang, nggak cuman pada saat itu ini orangnya nggak enak kira-kira. Udah saya suruh minum. Terus besoknya tanya, gimana teman kamu? Enggak, sama saya. Oh iya, udah enak kan. Dan bener lemes sih katanya. Dan tadi sempat Bang El cerita mengenai jadi ini baru kemarin Bang, saya ada tamu ke rumah tetangga nggak jauh, dia cerita anaknya tapi ceritanya kelamaan gitu Bang. Saya tuh gimana ya? Ini pagi-pagi gitu. Jadi itu bosan gitu ya. Mau mengusir gak enak, cuman saya di hati. Mana ya tadi? Tiba-tiba anak saya ngetok, ya antar saya les ya. Dengar orangnya, oh Pak saya pamit ya. Oh. Saya nggak ngusir gitu ya. Cuman anak saya ngetok pintu kan saya di depan, pintunya dibuka. Ya, aku mau les, tolong anterin. Tamu itu tanpa ini pamit. Jadi betul ya, kalau kita harus memang hati yang benar-benar kita harus benar-benar tulus dan berpikir ini jalannya, kalau apa yang ada itu jalanin. Dan juga beberapa minggu lalu saya ada masalah di kantor gitu ya, karena kerjanya ya agak rumit gitu. Saya cuma pikir besok sudah selesai, benar selesai Bang. Dan saya cuman karena waktu misalkan hari ini saya sudah pusing gitu Bang, ini gimana caranya Pak? Ya udah, saya pas pulang saya cuma ngomong bilang gini, udah deh besok juga selesai, saya nggak mikirin lagi, saya tidur. Begitu saya ini, memang paginya saya agak kaget gitu. Tapi siang itu masalah saya selesai sendiri dengan orang lain gitu, bukan dengan saya sendiri gitu. Gitu aja Bang. Jadi mohon, saya bukan dukun Bang, tapi saya cerita ke Bu Hema, Bu saya kemarin ngobatin orang kesurupan, saya bilang aduh ya Allah. Tenang Pak, tenang. Saya udah duluan di sana, dicap dukun. Waktu itu awal-awal saya nggak terima. Tetapi untuk orang-orang yang belum paham, kita perlu memaklumi itu yang mereka pahami. Bahwa orang-orang yang bisa melakukan sesuatu di luar nalarnya dia dianggap dukun. Ya kita yang mesti maklum. Nah, saya tertarik tadi dengan apa yang Bapak bilang. Saya nggak ngusir, jujur Pak. Bapak udah keberatan tuh dengan kehadiran dia kan? Kelamaan gitu Pak. Iya, saya ngerti. Yang mau saya bahas ini menjadi pelajaran buat kita. Pada saat energi kita sudah sangat besar, kita hanya mikir seperti yang saya bilang. Saya hanya lihat pisang di seberang, enak kayaknya pisang itu. Ternyata di sana disiapin. Nah, yang saya maksud gini, saya bukan lagi ngomelin Bapak, tenang Pak, enggak. Saya nggak sanggup ngomelin Bapak. Yang saya mau sampaikan adalah gini, sebegitu kuatnya energi kita, vibrasi kita udah nggak nyaman dengan orang itu energi di sekeliling itu nurut. Bukan artinya kita jadi hebat yang gimana, enggak. Nah, semudah itulah hidup. Kita hanya nggak nyaman nih. Itu ada sesuatu yang terjadi untuk membuat memang kita nyaman. Nah, maksud saya begini, ini yang selalu saya bilang,
jaga vibrasi, hati-hati. Bukan artinya kita jadi sembrono, wah aku kan udah hebat nih, enggak. Ya. Karena tadi pagi ya saya merenung itu, ya apapun yang kita pikirkan, buah pikiran kita itu upaya kita untuk menabur, pasti menuai. Hanya pikiran loh, hanya pikiran. Kenapa saya buka dengan cerita di Kebumen kemarin itu? Karena itu benar-benar terjadi. Saya sebenarnya lebih senang makan singkong benar. 2 makanan itu disiapkan langsung. Nah ini kan jadi motivasi buat kita olah terus energi, karena akan semudah itu, ya Bu Dini kan, semudah itu kan, ya kan Bu Bas, semudah itu. Terus ini tadi juga saya gini Bang, waktu saya dicoba-coba gitu, tapi akhirnya dinasihati juga Bang ya. Oh enggak hujan. Saya nggak ngasih Saya bikin hujan. Kata Bangnya jangan cering-cering gitu, nanti ada karmanya. Jadi saya lagi ngumpul pas habis sholat gitu, oh hujan ya. Saya cuma dalam hati, ya Allah jangan berhenti gitu ya. Saya mau ngopi-ngopi, itu tiba-tiba terang benderang gitu. Tapi kata Bangnya jangan cering-cering gitu, nanti kasihan makhluk yang lain gitu. Itu aja Bang, terima kasih. Kenapa saya sarankan jangan sering-sering? Kalau nggak sangat penting untuk hujan, ya nggak usah. Artinya hujan itu kan alamiah. Kita nggak butuh air itu saat ini, tetapi di luar sana banyak orang yang membutuhkannya. Jadi kalau kita ganggu kan, ya apa namanya ya, kita seakan-akan mau mengatur alam. Tapi kalau sangat penting, saya juga nggak melarang. Saya juga masih melakukan. Anak-anak saya, istri saya juga melakukan. Kemarin kami pulang fitness, nggak bawa perlengkapan apa-apa. Hujan sih, bukan krimis lagi. Terus istri saya bilang, ntar kayak hujan dikit lagi kami nyampe. Itu langsung berhenti. Nyampe di rumah kira-kira mungkin setengah jam hujan, sampai pagi hujan terus. Saya bilang, tuh kamu omelin hujannya langsung berhenti kan. Nah, ini insight atau motivasi buat kita. Semakin cakra-cakra kita semakin bagus, semudah itulah kita berkomunikasi dengan alam. Semakin tinggi, semakin bagus energi kita menjadi sangat mudah terhubung dengan dimensi atas, dimensi tinggi, archangel atau apapun namanya itu, bahkan dengan sang pemilik alam semesta ini. Kalau saya keliru bisa dikoreksi Pak Arif, Bang Didi. Mungkin ini yang terakhir. Bagi saya mungkin kalau yang tadi itu hanya bonus ya, tetapi ada yang satu hal yang paling berharga bagi saya Bang. Jadi sadar nafas itu bagi saya harta yang sangat berlimpah. Karena kalau kita bicara apa sih kemewahan, nafas. Orang punya rumah mewah, punya mobil mewah, uang banyak. Ketika nafas terakhir itu bukan milik kita lagi. Nah, kita jarang menyapa nafas kita. Kapan kita saat nafas sampai sekarang? Sudah berapa lama? Alhamdulillah saya diketemukan Bang El, saya menyadari nafas. Kenapa? Mohon maaf, ini saya bukan karena saya sedikit ke Islam aja biar kalau di agama lain takut salah gitu Bang ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, ketika manusia itu diciptakan sempurna, kutiupkan ruhku, jadi bukan ruh kita. Nah, kemudian di ayat lain dikatakan bahwa itu ayat kursi, baca ibu bapak-bapak ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur selama-lamanya. Di dalam bagian diri kita, mana bagian Tuhan yang nggak pernah tidur? Mata ketika tidur, telinga tidur, tangan juga tidur. Yang nggak tidur apa? Nafas. Itulah nafas itu penyambung diri kita yang di dalam dengan diri semesta yang ada. Jadi bagi saya itu yang paling berharga bagi saya Bang. Makanya saya bersyukur sekali bisa ketemu Bang El. Itu saja Bang El, nanti kelamaan. Lama juga nggak apa-apa. Kecuali ada yang mau bicara lagi di sini, Pak Agus boleh ke Pak. Tunggu Pak.
Kecuali ada yang mau bicara di sini, Pak Agus sudah boleh pindah. Tapi kalau selama belum ada yang mau bicara, Pak Agus silakan bicara terus. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertemuan kami sebenarnya Pak Agus itu awalnya menghubungi saya karena mau menolong kakaknya. Kakak ya waktu itu ya. Lalu saya bilang, kalau itu tujuan Bapak saya sarankan ambil kelas VIP waktu itu. Beliau langsung setuju. Nah, itulah kami kerjakan. Nggak lama beliau cerita ya apa yang akhirnya bangkit dari diri beliau. Sering cerita Japri bagaimana anaknya ya secara ajaib mendapatkan pekerjaan dan banyak lagi testimoni beliau. Saya yakin juga semua di sini punya testimoni yang banyak. Ya, Bu Soraya mau maju ke depan. Saya sangat setuju, saya sangat setuju. Ikut-ikutan boleh ya Pak Agus ya. Saya juga bilang bahwa napas saya adalah sesuatu yang paling berharga. Bahkan saya bilang apa? Itu adalah tambang, ya, tambang harta yang nggak ada habisnya. Saya menyebutnya begini, manusia menyebut dirinya adalah makhluk paling sempurna kalau kesadarannya udah membaik. Kalau enggak, manusia lebih jahat dari setan menurut saya. Kenapa? Mau dihancurkan semua tuh. Kita sama-sama melihat kan, bukan hanya sesamanya manusia yang mau dihancurkan, bumi pun mau dilenyapkan kalau manusia itu punya kekuatan. Buktinya apa? Banjir itu ulah siapa? Manusia. Bukan kita ini nggak tahu kalau hutan digundulin itu akibatnya apa? Tambang sembarangan itu akibatnya pasti ada kan. Nah itulah kita. Nah kalau kesadarannya nggak membaik ya udah, itu makanya saya bilang kita ini sangat jahat kalau kesadaran nggak membaik. Jadi tujuan utama kita di RSN ini adalah kesadaran. Seperti apa yang bilang Pak Agus tadi, itu bonus. Kalau di saya itu bonus kecil. Tujuan saya adalah saya berkesadaran. Saya memahami, saya sadar apapun yang saya pikirkan, saya ucapkan dan saya berbuat. Nah, saya latihan terus, bukan berarti saya udah sangat bagus dalam hal itu. Itu terus saya jalani dan saya terus belajar melalui beliau. Saya belajar. Waktu Bu Dini datang, saya mempelajari. Saya bukan membaca hatinya ya. Waktu Bu yang lain, Bu Wahyu datang, saya bukan mempelajari karakternya, tapi bagaimana caranya saya menghandle ibu ini, bapak ini. Itu sebabnya saya bilang, saya belajar dari anggota keluarga RSN yang mau datang ke RSN. Begitu Bu, silakan dilanjut. Baik, Bapak Ibu, ini ada waktu lagi sebelum kita akan SN keberlimpahan. Di sekarang 17.3, nanti 17.17 berarti masih ada waktu 14 menit lagi. Untuk Bapak Ibu yang masih baru, apa ada pertanyaan seputar SM keberlimpahan sebelum kita lakukan SM keberlimpahan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya. Apa SM keberlimpahan? Gimana caranya? Apa yang mau dibayangin gitu? Nggak ada. Bener nih. Oke, ayo silakan. Pertanyaannya buat siapa aja? Izin buat saya menyampaikan saat meditasi itu yang saya rasakan adalah pertama itu aku itu sakit berat, terus habis itu kayak pas di bagian perut itu aku kayak panik itu sama pas ada cahaya di bagian kepala itu kayak berasa 360 derajat itu kayak saya muter sendiri gitu, kadang posisi saya duduk dan situ saya merinding gitu. Boleh penjelasannya
yang bagus Bapak itu. Pertanyaan yang bagus, yang pasti dari kasat mata karena ibu. Benar ya, saya panggil ibu ya. Karena ibu duduk di samping beliau. Serius, saya serius. Energinya gede. Itu energi. Kalau Budi ini di samping ibu, terus beliau di depan, wah ibu terbang. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Udah memberes kan? Laki banget, beruntung banget. Beruntung banget loh. Siapa di sini yang belum masih nyari-nyari rasanya? Tunjuk tangan dong. Yang masih nyari-nyari rasanya gimana gitu. Masih nyari, Bu? Oh iya masih Bapak baru. masih nyari. Oh, Bapak jadi ibu masih. Sih, ada yang belum merasakan tapi ibu sudah diberikan karunia itu untuk bisa merasakan. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Boleh Bang El dibantu jawabannya dari. Jadi orang yang paling lama selain saya di RSN adalah istri saya. Setiap kali waktu itu saya mau booster, dia udah cari apa-apa, enggak. Mau ngapain kamu? Jangan. Enggak, aku nggak mau. Nah, waktu acara gathering di Jogja, entah bagaimana dia duduk mau ngapain, mau di booster. Udah saya bom habis-habisan. Biasanya di sini Bapak Ibu selesai saya booster, makasih Bang El. Kalau ini enggak, kamu ngapain sih aku tadi? Loh, emang kenapa? Ini aku di semboyongan. Saya kan nggak bisa ngukur, saya nggak kayak Hema, Bang Deddy yang bisa melihat. Saya si buta dulu disebutnya ya Bu ya. Bu Wahyu mungkin masih buta dari gua mana gitu. Yang penting saya booster aja deh. Hingga akhirnya muncul ada kata-kata di panduan channeling itu secukupnya sesuai. Kalau dulu nggak belas itu plong silahkan. Nah waktu dulu masih ada Riko, dia Bang itu member itu kasihan. Loh kenapa? Energi abang itu kegedean, mereka channeling itu nggak batas. Akhirnya saya mikir lagi, barulah muncul kata-kata secukupnya sesuai kapasitas dan kebutuhan. Itu pun masih ada, masih banyak yang ini ya, masih banyak yang maklum di Indonesia ini ya bab literasinya katanya kurang. Judul nanti udah ada tuh, bahkan saya udah buat tuh dihitamin di bold. Bang, channeling itu seperti apa? Aduh, ini gimana ya? Saya scrolling, Bu, tolong baca di sini udah lengkap. Oh, udah ada ya, saya bacanya buru-buru. Iya. Nah, Ibu itu sangat beruntung. Saran saya nggak meminta Ibu masuk menjadi anggota keluarga RSN, tapi carilah panduan yang udah saya buat. Itu sudah saya uji ke diri saya duluan. Orang kedua yang mengujinya secara tidak langsung adalah dia. Lihat auranya, bagus kan? Nah, saran saya begitu, itu tadi energi, berarti ada masalah ya di perut ya. Oh, Ibu tadi keluar. Oh iya, begitu saya konfirmasi, oh, ada sesuatu, tapi nggak apa-apa, itu bagus. Berarti ya maksudnya ada sesuatu ya, ada sesuatu, ada makanan, ada apa? Tinggal dibersihin aja nanti. Ibu yang bawa siapa? Oh, dia udah sakti juga. Siap. Udah grounding? Belum? Diajari dong Bu, dibawa. Lagi puasa ya? Oh, tadinya sebenarnya saya suruh gitu. Ntar lagi Pak. Ntar lagi ya? Ya nggak apa-apa. Tadi ini. Nggak apa-apa itu nanti ini bersih kok itu. Iya bersih. Ada sesuatu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau nangis juga nggak apa-apa Bu. Kami sabar menunggu. Deket
Deket-deket. Ayo Bapak Ibu masih ada waktu. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Sharing-sharing atau pertanyaan. Mbak tadi menjawab pertanyaan apa? Jawabannya menjawab ya. Oke. Yuk sebelum kita lanjut SN keberlimpahan ada yang mau menambahkan? Ibu Hema. Oke. Pak, ini apa Kak Deta ceritakan waktu kemarin WhatsApp saya ya, 2 hari yang lalu ya WhatsApp saya. Kak, saya kenapa ini kok saya bisa gitu? Iya ya, coba. Nah, ingat ya apa yang saya sampaikan? Nah, cerita aja. Buka lagi WhatsApp. Nah, nanti berhubungan dengan mbaknya yang temennya Mbak Deta. Ya. Kan perantaranya itu Kak Deta ya. Udah belum? Jangan lama-lama. Waktu hari Jumat ya. Nah. Iya. Ceritakan. Saya pagi-pagi itu duduk di sofa duduk di sofa, terus Sabtu ya hari Jumat itu Jumat saya duduk di sofa, kok saya bakar dupa, saya tancapin di pot bunga luar sama di pintu rumah. Dupa itu ada 5, saya kan rajin beli dupa sama Kak Hema, saya bakar. Kok saya nggak bisa fokus ya, saya hubungin Mas Aksan nggak bisa fokus juga gitu. Terus aku chat Kak Hema, Kak, kok saya yang Elsen nggak bisa fokus ya. Jadi itu tuh nggak bisa, jadi hanya aku bisa menghirup dan membawa bicara dupa, tapi bakal aku gitu. Artinya semangatku kenapa loyo gitu. Aku ajak bicara dupanya doang kan di meja luar itu doang. Jadi makanya Kak aku hubungi saat itu. Apa yang saya sampaikan dibaca loh. Kalau nggak salah ini apa? Nah, udah bakar dupa belum? Tanya kan. Sudah pasang dupa Kak? Gitu. Jadi aku nggak bisa fokus, tapi kamu kan mulai say. Jadi itu ada energi negatif di dalam pribadi kita. Apalagi ini kan kamu perdana, jadi dibersihkan di LSM ini. Jadi pas yang dibilang tadi, kita nggak apa-apa bersih. Apalagi tadi kan aku bilang kamu minta mengalami, ada sebagian orang LSM di sini ada yang mengalami hasil demikian rupa. Jadi ya itu membersihkan. Apa yang kamu ketemunya tadi sakit ya. Jadi seperti yang pernah kita curhat, banyak yang kamu sunda. Harapan yang udah di depan kamu menolak. Terima. Itu berkat. Itu berkat. Kamu luar biasa. Iya, jadi saya cuma kasih clue-nya aja ke Kak Deta, harus semuanya saya yang beresin ya, maaf ya. Maksudnya kan Kak Deta kan sudah sadar nafas cukup lama gitu. Jadi saya juga pribadi ajak bagaimana cara menyelesaikan solusi tentang
masing-masing gitu. Ya, saya ajak afirmasi karena kemarin 2 hari yang lalu Kak Deta bilang, Kak saya mau ajak teman saya. Oh oke, saya gitu. Nah, dilala ternyata dia gelisah tuh besoknya. Ya udah, saya tinggal sinkronkan energi Kak Deta temennya melalui Kak Deta gitu. Ya, jadi sekarang temennya siapa namanya Mbak? Irma. Iya, Mbak Irma sampai ke sini. Gitu. Ya. Udah. Oke, Bapak Ibu, 2 menit lagi kita boleh pasang posisi SN keberlimpahan. Saya serahkan kembali ke Bang El untuk panduannya. Ini